Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya dari Pikmiklet Jember. Alhamdulillah untuk tahun ini kita dapat program yang namanya program PKK, program kecakapan kerja. Di mana program kecakapan kerja ini diperuntukkan untuk adik-adik yang pertama putus sekolah, yang kedua lulusan SMA sederajat yang tidak melanjutkan. Untuk apa program ini diadakan? Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi pelatihan yang akan dan yang sudah kita lakukan proses berjalan ini adalah pelatihan di bidang keterampilan di perkantoran. Ya, jadi adik-adik yang sudah kita seleksi kemudian kita ambil maksimal 30 anak itu kita latih di sini. Kita latih untuk pertama bekerja menggunakan alat yang namanya komputer. Yang kedua, kalau seandainya ada alat itu nanti rusak, dia juga bisa untuk memperbaiki. Kemudian yang ketiga, anak-anak itu juga kita berikan yang namanya pendidikan karakter. Bagaimana dia punya sikap dan perilaku di tempat pekerjaan, bagaimana dia mempunyai sikap kedisiplinan, kemudian bagaimana dia mempunyai etos kerja yang bagus. Nah, setelah nanti dia dilatih di PIKMI, di lembaga kami, adik-adik yang sudah dilatih itu nanti kita magangkan di dunia usaha dan industri. Tentunya dia langsung praktek bagaimana dunia usaha dan industri, atau mungkin dia masuk di dunia kerja itu seperti apa. Jadi kalau mungkin di sini di lembaga kami kita ajari ya secara teori praktek, kemudian juga di perusahaan itu dia langsung praktek. Ya. Harapannya nanti setelah dia magang mengerti bagaimana sesungguhnya dunia kerja itu. Setelah nanti selesai magang, nanti ada proses berikutnya yaitu uji kompetensi. Ya, jadi nanti adik-adik nanti akan diuji ya kompetensinya di bidang komputer atau perkantoran itu seperti apa. Lah nanti ada yang lulus dan tidak lulus, dan mudah-mudahan adik-adik yang pelatihan di lembaga kami nanti akan mendapatkan uji kompetensi yang baik dan dinyatakan lulus. Harapannya program ini PKK nanti tiap tahun pemerintah itu mengadakan program ini karena sangat bermanfaat sekali buat adik-adikku yang putus sekolah, mungkin juga SMA tidak melanjutkan, sehingga dia mendapatkan sebuah keterampilan. Ya, keterampilan itu nanti akan bisa dipakai untuk dia bekerja. Dan pada akhirnya juga membantu pemerintah untuk mengurangi yang namanya pengangguran, karena sekarang yang sudah bekerja aja sudah banyak yang dirumahkan, kemudian mencari lapangan pekerjaan juga sangat susah. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita mempelajari tentang pendidikan karakter, di mana di pendidikan karakter ini akan pelajari sebuah konsep diri di mana kalau dari diri sendiri kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat kita bahagia. Kemudian kalau dari secara persepsi sosial itu kita menilai apa yang mereka sampaikan ke kita, apa memandang kita bagaimana kita membuat orang bahagia di hadapan mereka, seperti itu. Jadi banyak sekali yang dipelajari dalam pendidikan karakter ini. Nah, sedangkan di dalam dunia usaha atau dalam dunia Dodi itu penjelasan untuk sebagai mahasiswa biar mereka itu mampu untuk menempatkan diri di dalam suatu Dodi, bagaimana bersikap, bagaimana memandang fenomena, bagaimana
memandang mereka bisa melakukan pekerjaannya mereka dengan baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau belajar tentang analisa SWOT seperti yang ada di layar. Jadi SWOT itu adalah kepanjangan dari S-nya strength, W-nya itu weakness, O opportunities, dan threat. Nah, biasanya analisa SWOT ini banyak dihubungkan sama banyak hal ya, mulai dari mahasiswa, para pekerja, lulusan, murid, produk, dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin menghubungkan dengan cara kita mengenal kepribadian kita ya. Jadi kita itu biasanya mempunyai 4 sisi. Yang pertama ada strength. Nah, kalau kita lihat apa sih artinya? Nah, yang pertama itu kita punya sisi strength atau kekuatan. Nah, ini biasanya kita lihat dari kelebihan yang kita miliki ya. Jadi kita harus tahu cara mengenali diri kita pribadi. Kita bisa berbahasa Inggris dengan baik, itu adalah salah satu kekuatan atau kelebihan yang kita punya. Yang kedua ada weakness. Jadi di sisi berikutnya kita punya kelemahan. Misalkan malas belajar, malas baca. Nah, itu adalah salah satu kelemahan atau kekurangan yang kita miliki yang perlu kita perbaiki. Yang ketiga adalah opportunity, adalah peluang. Biasanya kita bisa memperbaiki segala sesuatunya itu dengan peluang yang kita miliki, dengan cara mempunyai banyak koneksi, mempunyai banyak pengalaman, dan mempunyai banyak teman. Itu salah satu peluang yang kita bisa kembangkan. Yang terakhir adalah ancaman. Nah, di zaman serba digital saat ini ada banyak ancaman yang kita hadapi. Salah satunya adalah persaingan yang sangat ketat. Nah, dari 4 hal ini kita bisa kembangkan bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri. Terima kasih. Sekarang kita belajar untuk membuat tabelnya. Silakan untuk membuat tabel Anda ke mana? Insert. Klik insert. Table. Kemudian tinggal yang itu dipilih aja. Berarti kalau tabelnya 2 kolom 4 baris, ke samping 2, ke bawah 4. Oke. Sudah jadi? Semudah itu membuat tabel. Ada yang Fungsi teks ya. Jadi di B2 coba kalian ketikkan pick me. Nah, pick me ini kalau kita lihat ada berapa karakter nih? 5. Coba pakai rumus len sama dengan len buka kurung B2. 5 ya. Nah, len itu untuk mencari banyaknya karakter. Nah, sekarang kita mau pakai rumus left. Misalkan kita mau ambil P-nya aja. Nah, berarti kalau kita ngambil yang sebelah kiri, rumusnya sama dengan left buka kurung B2, 1. Koma atau titik koma ya, disesuaikan. Nah, sekarang kita mau ambil kata MI. Kalau MI kan sebelah kanan ya, berarti ada right, B2, bisa koma, bisa titik koma ya. Nah, sekarang coba yang mid, munculkan kata KM. Jadi munculkan kata KM itu rumusnya mid B2, koma berapa min? 3 itu artinya K ini ada di urutan ketiga ya. Terus yang kita ambil 2 karakter. Oke, kita langsung praktek ya, nggak pakai teorinya. Gitu aja untuk singkatnya fungsi teks. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke materi PowerPoint ya. Tentunya kita di sini belajar tentang tabel. Nah, PowerPoint itu sama halnya dengan Word. Jadi biasanya kalau kita ingin menambahkan tabel itu biasanya ada di menu insert. Silakan dibuka insert. Sudah ya, insert. Kemudian ada tabel. Ada tabel. Nah, semisal di tabel itu nanti ada yang namanya itu kolom atau baris. Misal nih kita mau menambahkan 2 kolom 2 baris. Berarti di sini
tambahkan 2. Nah ini 2 kali 2. Oke, jadi silakan diklik. Nah jadi tabelnya akan tersedia. Desainnya kalian ubah atau diubah desainnya ya, seperti itu. Nah bisa diubah-ubah gitu ya. Nah, jadi untuk membuat tabel pada PowerPoint intinya bersama seperti di Word. Jadi materinya cukup sekian.